Coba Profesor Kuncoro datang Belum, besok saya ke... nggak punya datanya dari sini. Iya, Joko Widodo yang Profesor Kuncoro lihat di ITD itu. Ada nggak lembar pengesahan pengujinya? Katanya Profesor Kuncoro sudah memiliki data skripsi Joko Widodo elektronik. Saya punya, tetapi tidak untuk dilihat. Saya belum melihat, tetapi data itu lengkap. Ya, begini Prof, pertanyaannya Dr. Rismoni sederhana. Ketika Prof Kuncoro mengatakan saya punya datanya, pertanyaannya simple. Ketika punya datanya, itu ada lembar pengesahannya nggak ijazahnya? Saya tidak tahu. Karena tidak cukup. Oke, tapi Anda tidak tahu ada lembar pengesahan. Itu jawaban yang Kalau saya ditanyakan, inilah momen langka ketika gelar profesor tak lagi mampu menyanggah pondasi yang dibangun bukan di atas fakta. Hanya karena berlandaskan pada keyakinan kewajiban moral menjaga nama baik kampus dan bekas mahasiswa, bangunan rapuh itu akhirnya runtuh. Adalah seorang Rismon Sianipar yang walau sudah bergelar doktor tapi belum menyandang nama besar sebagai profesor, berhasil membuat Profesor Kuncoro tunduk dan takluk bertekuk lutut. Bukan hanya mempermalukan diri sendiri karena ketahuan hanya bernarasi tanpa data dan fakta, sang profesor pada akhirnya membenarkan skripsi Jokowi tidak layak dianggap skripsi karena penulisannya menyalahi aturan kampus. Bagaimana keseruan debatnya? Simak selengkapnya di video ini. Yang kedua yang kadang-kadang saya bertanya-tanya, masalah pendidikan di Indonesia ini sangat banyak. Kenapa yang diuli itu hanya Jokowi? Sementara kita masih bisa melihat ada seorang menteri yang mendapatkan gelar doktor hanya berapa waktu, tidak diuli waktu itu. Gitu loh ya. Dari awal debat, kita sudah bisa membaca kekacauan berpikir seorang Profesor Kuncoro. Sang profesor pasti sudah tahu bahwa menteri diangkat dan diberhentikan sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden. Maka andai seorang menteri tidak punya ijazah sekalipun, kewenangan untuk melakukan koreksi hanya ada di tangan presiden, bukan rakyat. Sedangkan presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan oleh karena menurut undang-undang bahwa ijazah adalah salah satu persyaratan yang wajib ada, maka rakyat berhak tahu apakah persyaratan itu dipenuhi atau tidak. Ijazah itu pernah dipakai untuk mendapatkan 2 kali presiden, itu harus menjadi domain publik. Saya warga negara, pembayar pajak. Saya juga sivitas akademika UGM. Menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, saya punya hak. Apakah benar ijazah Pak Jokowi itu dipakai untuk capres itu, dan dalam kertas suaranya pada saat saya pilih sendiri Pak Jokowi, saya memilih Pak Jokowi tahun 2014. Di situ Insinyur Joko Widodo. Itu hak saya sebagai warga negara. Mungkin jutaan juga ingin memastikan apakah ijazah itu benar-benar ada sesuai dengan proses akademik yang dilalui. Jadi ketika Dr. Rismon mengatakan bahwa tidak ada penjelasan dari UGM sehingga mereka merasa bahwa ada yang disembunyikan. Kenapa harus menuntut UGM? Dilindungi atau disembunyikan? Loh, dilindungi atau disembunyikan sama saja. Kalau itu menurut saya bukan masalah. Karena apa? Setiap dia berhak untuk melindungi warganya. Profesor Kuncoro, skripsi itu domain publik atau domain privasi? Sekarang saya bertanya kembali lagi, skripsi siapa? Skripsi semua mahasiswa yang ada di UGM. Pertanyaan yang ada di situ, ya, skripsi dengan ijazah itu hal yang berbeda, gitu. Skripsi itu bisa dibaca publik, tapi kalau ijazah tidak. Nah, sekarang pertanyaannya di mana skripsi Joko Widodo saat Lu ini? kan ada sekarang di. Tidak ada, Bro. Ini saya punya datanya kok. Di mana? Dari mana? Ini tadi saya. Dari mana ada? Dari mana ada? Saya datang beberapa kali ke Fakultas Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Coba Profesor Kuncoro datang Belum, besok saya ke... nggak punya datanya dari sini. Iya, ETD. ETD itu apa? Electronic Thesis and Dissertation. Nah, sekarang barangkali sudah dimasukkan di elektronik itu semuanya, gitu loh. Dan sekarang di dalam rangka komputerisasi semuanya, semua data dimasukkan di elektronik itu. Kemudian semua orang bisa mencari melalui ETD itu. Tidak harus secara fisik. Malah kalau misalnya fisiknya harus ada, itu ketinggalan zaman. Misalnya fisiknya harus ada, itu ketinggalan zaman. Dan di sinilah terlihat ego seorang Profesor Kuncoro mulai terlihat. Mungkin karena merasa diri lebih senior dan satu tingkat memiliki gelar yang lebih tinggi dari Dr. Rismon Sianipar membuat Kuncoro kehilangan kontrol untuk berusaha memenangkan debat dengan segala cara, walau harus berdiri di atas fake dan bukan fakta. Dia berusaha meyakinkan lawan debat bahwa dia mengetahui dan menguasai semua dokumen yang dimiliki Joko Widodo. Dan di akhir debat, kalian akan menyaksikan bagai sang profesor tidak berkutik ketika dicecar Rismon Sianipar dan host pembawa acara. Yang paling fatal lagi, ketika Profesor Kuncoro menyebut bahwa di zaman sekarang, jika masih menyimpan data fisik itu berarti ketinggalan zaman. Dan Profesor Kuncoro menyebut kata ini dalam konteks ketika mereka berdebat tentang skripsi Jokowi. Dari konferensi pers Bareskrim Polri pada tanggal 22 Maret 2025, Bareskrim Polri sudah membongkar data bahwa skripsi Jokowi didigitalisasi pada tahun 2018. Dan itu adalah satu-satunya skripsi di UGM Angkatan sebelum tahun 90-an yang didigitalisasi. Dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan
dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin di-upload, dan itu hanya satu-satunya yang di-upload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Ada ribuan mahasiswa Fakultas Kehutanan sejak berdirinya pada tahun 1963 sampai tahun 1990 dan satu-satunya skripsi yang didigitalisasi hanya skripsi Joko Widodo. Dan ini membuat seorang Profesor Kunchoro dengan bangganya mengatakan bahwa keberadaan dokumen fisik tanpa digitalisasi adalah sebuah bentuk kemunduran atau ketinggalan zaman. Itu pun skripsi Joko Widodo diketahui mulai di-scan pada tahun 2016 bersamaan dengan munculnya buku Jokowi Undercover Jilid 1 karya Bambang Tri dan dipublik pada tahun 2018. Jadi sesungguhnya digitalisasi skripsi Jokowi bukan karena UGM berusaha memenuhi tuntutan zaman. Digitalisasi skripsi Jokowi hanya untuk memenuhi kepentingan Jokowi, berusaha membungkam orang-orang yang mempertanyakan skripsinya. Dalam perjalanannya, terbukti bahwa skripsi digital Jokowi sampai awal tahun 2025 masih terus diedit atau dikoreksi. Menyadari bahwa sang profesor telah mulai kehilangan akal sehat dalam berdebat, Rismon pun memanfaatkan situasi, mengorek lebih dalam apa saja fakta sebenarnya yang dimiliki sang profesor. Benarkah Profesor Kunchoro sudah mengetahui semua isi dokumen milik UGM yang membenarkan bahwa Jokowi benar memenuhi syarat untuk memiliki ijazah asli? Nah, dari ETD Joko Widodo yang Profesor Kunchoro lihat di ETD itu, ada nggak lembar pengesahan pengujinya? Katanya Profesor Kunchoro sudah memiliki data skripsi Joko Widodo elektronik. Saya punya, tetapi tidak untuk dilihat. Saya belum melihat, tetapi data itu lengkap. Belum melihat, tetapi data itu lengkap. Saya tanya. Melihat, tetapi data itu lengkap. Iya, saya tanyakan ada tidak lembar pengesahan pengujinya? Seharusnya ada. Kalau tidak ada, seperti tadi katanya Profesor sudah melihatnya. Sudah melihatnya, tapi tidak harus melihat itu detail semuanya. Itu kan cuma 3 halaman pertama lembar pengesahan penguji. Yang saya lihat ini ada kira-kira 20-30 halaman, bukan hanya persoalan ijazah. Ada tidak lembar pengesahan pengujinya? Saya tidak melihat, saya belum melihat. Tadi katanya nanti melihat. kalau siapa yang melihat? Tadi melihat. Saya punya data saya itu mulai dari dia pengumuman diterima di UGM sampai dengan yang namanya ijazah di belakang. Tidak mungkin kemudian saya tuh membaca satu-satu karena sekali lagi saya tidak punya kompetensi untuk itu. Tadi kan Profesor Kunchoro mengatakan sudah melihat skripsi Joko Widodo ETD. Melihat atau membaca, Prof? Ada tidak lembar pengesahan pengujinya? Di situ nama hanya itu pertanyaannya. Jadi ketika punya datanya itu ada tanda tangannya atau bisa tidak? Jadi. Tapi apakah di situ saya ada datanya? Saya tidak sedetail itu. Jadi punya datanya tapi tidak melihat. Iya, sedetail itu. Dan kenapa saya tidak punya kompetensi? Loh, enggak, hanya sekedar Dr. Rismon ini hanya sekedar ini tanyakan, katanya punya datanya. Kalau punya datanya seperti itu, ada enggak pengesahan, tanda tangan pengesahannya? Itu saja sebenarnya pertanyaan Dr. Rismon. Ada. Bukan seharusnya ada. Karena sekali lagi ini adalah sebuah aturan di universitas. Begini Prof, pertanyaannya Dr. Rismon ini sederhana. Ketika Prof Kunchoro mengatakan saya punya datanya, pertanyaannya simple. Ketika punya datanya, itu ada lembar pengesahannya enggak ijazahnya? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tetapi itu hanya saya melihat ada judul dan sebagainya. Itu kalau itu sudah, karena sudah cukup. Tapi Anda tidak tahu ada lembar pengesahan. Kalau saya ditanyakan, fakta ini tentu sangat mengerikan untuk seorang yang bergelar profesor. Karena jika kalian melihat perdebatan dari awal, Profesor Kunchoro menyerang Rismon karena dianggap keliru dalam melakukan metode penelitian. Dan salah satu yang dipermasalahkan Rismon Sianipar adalah skripsi Jokowi yang tidak dilengkapi lembar pengesahan. Rismon tidak pernah mempermasalahkan apakah dokumen skripsi Jokowi ada atau tidak, karena Rismon sendiri pernah melihat langsung di perpustakaan UGM sebelum skripsi itu diprotek. Yang dipermasalahkan adalah isinya yang dianggap berbeda dengan skripsi lain yang sesaman, baik lembar pengesahan, jenis kertas yang digunakan, tanda tangan dosen penguji sampai jenis font huruf yang digunakan. Itu berarti bahwa tudingan Profesor Kunchoro selama ini menganggap pola pembuktian yang dilakukan Rismon dan kawan-kawan keliru adalah tudingan yang hanya berdasarkan narasi, bukan berdasarkan fakta ilmiah sebagaimana yang seharusnya dilakukan semua akademisi. Profesor Kunchoro ternyata tidak tahu dan tidak pernah melihat apa isi skripsi Jokowi. Dan tanpa sadar, dalam debat ini salah satu pernyataan Profesor Kunchoro justru menguatkan pendapat Rismon Sianipar bahwa skripsi yang tidak dilengkapi lembar pengesahan tidak layak disebut skripsi. Hanya sekedar, Dr. Rismon ini hanya sekedar ini tanyakan, katanya punya datanya. Kalau punya datanya seperti itu, ada nggak pengesahan, tanda tangan pengesahannya? Itu saja sebenarnya pertanyaan Dr. Rismon. Ada. Bukan seharusnya ada. Karena sekali lagi ini adalah sebuah aturan di universitas. Ini adalah sebuah aturan di universitas. Ini adalah sebuah aturan di universitas. I know. Menurut Kunchoro, lembar pengesahan sebuah skripsi seharusnya ada karena ini adalah sebuah aturan di universitas. Maka sejatinya, jika Profesor Kunchoro melihat dan meneliti isi skripsi Jokowi yang tidak dilengkapi lembar pengesahan dan sang profesor konsisten dengan ucapannya sendiri, maka dia seharusnya ikut berada di barisan Rismon Sianipar dan kawan-kawan. Profesor Kunchoro harus berani mengatakan,
Skripsi Jokowi bukan skripsi, karena dibuat tidak sesuai aturan kampus. Kalau saya ditanyakan, saya sudah pernah melihat juga versi ETD dari skripsi Joko Widodo dan tidak ada juga lembar pengesahan penguji. Saya memastikan itu karena saya lihat, saya akses langsung di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Tidak ada di versi ETD lembar pengesahan penguji. Oke. Artinya soal ijazah ini akan terus berlangsung. Ini tidak saja tentang kampus bernama UGM, tapi ini juga tentang nama seseorang yang ingin terus-menerus dipersoalkan di ranah politik. Menyadari kesalahannya, sampai pembawa acara menutup acara debat, Profesor Kunchoro hanya terdiam dan hanya sesekali membenarkan kalimat closing statement yang disampaikan oleh Rismon Sianipar. Bagi yang cerdas dan terbiasa terlibat dalam acara debat di kampus, kalian pasti tahu endingnya, siapa yang sukses dipecundangi dalam acara debat ini. Terima kasih sudah menonton.